Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Hendri beserta keluarga, wabil khusus Ananda Maheswara Ligar Fausta Nugraha yang berbahagia karena baru saja dikhitan, serta Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Hendri ini dalam rangka pengajian rutin keluarga Sakinah RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian, yang sekaligus dalam hal ini tasyakuran atas dikhitankannya putra Pak Hendri yang nomor 2, Mas Maheswara Ligar Fausta Nugraha. Wah, namanya angel tenan. Nama zaman sekarang itu memang jarang, yang 2 suku kata aja sudah jarang sekarang ya. Rata-rata 3, yang 4 banyak, bahkan 5 kata pun juga banyak. Apalagi 1 itu seperti solihan sudah gak ada sekarang. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya dalam pertemuan malam hari ini menyampaikan apa yang ditulis oleh Abdullah Nasih Ulwan di dalam kitabnya yang sangat terkenal, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Bagaimana kita itu mendidik anak-anak kita. Bapak dan Ibu, Pak Hendri mengkhitankan Ananda Maheswara ini tentu saja dalam rangka menjalankan perintah agama yang tadi dalam doa oleh Pak Bisri tadi disebut merupakan sunnah Rasulullah, bahkan malah merupakan sunnah nabi-nabi terdahulu, termasuk sunnah Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi sunnah atau menjadi ajaran di dalam Islam. Tentu saja kita semua tahu dengan disunat itu atau dikhitan itu diharapkan seorang anak itu mulai sadar ya bahwa dirinya itu menjadi seorang muslim yang nantinya suatu ketika akan mendapatkan beban-beban perintah keagamaan dan siap untuk menjalankan perintah keagamaan itu. Jadi yang namanya mengkhitankan anak itu bagian dari pendidikan orang tua di dalam mempersiapkan anak itu menjadi anak yang muslim sejati, mukmin sejati, soleh, sebagaimana yang tadi dimohonkan dalam doa-doa Pak Bisri yang sangat panjang lagi. Masya Allah ya, doanya tadi itu
agar supaya Maheswara ini ya, tadi dijadikan sebagai anak yang alim, tidak hanya alim dalam bidang Quran, alim dalam bidang hadis, ahli ibadah, ya soleh, ya dihindarkan dari seluruh penyakit jasmani, rohani, diberi limpahan rizki, dihindarkan dari kefakiran. Lengkap sekali tadi doanya, lengkap sekali tadi doanya Pak Bisri. Sampai direwangi baca tadi teks tadi doanya itu lengkap sekali tadi doanya. Ya. Dan saya kira tidak hanya Pak Hendri ya yang kepingin anaknya itu menjadi anak yang soleh. Ya. Kita semua itu tentu saja kepingin anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya. Bapak saya itu kepinginnya supaya anaknya jadi anak yang soleh itu sampai namanya aja diberi nama Solihan, itu kan ya. Itu saking kepinginnya itu kan ya. Supaya jadi anak yang soleh. Nah, tadi sudah disampaikan ya dalam salah satu karya monumentalnya ya Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, Abdullah Nasir Ulwan itu memberikan 5 metode ya, di dalam mendidik anak itu. Ya karena 5 ini singkat-singkat saja nanti penjelasannya. Kalau panjang-panjang bisa 2 jam, 3 jam nggak cukup ya. Pendek-pendek saja. Yang pertama adalah metode keteladanan. Jadi orang tua mendidik anak itu pertama-tama dengan memberikan teladan kepada anak kita sendiri. Baik itu teladan dalam hal menjalankan hal-hal yang baik maupun teladan dalam meninggalkan hal-hal yang buruk. Pentingnya metode teladan di dalam mendidik anak ini saya kira kita semua paham betul ya. Karena apa? Karena memang yang namanya seorang anak itu memiliki sifat meniru. Dan yang ditiru itu tentu saja adalah pertama sekali ya lingkungan yang paling dekat dengan anak itu. Dan itu tidak lain adalah orang tua. Itulah sebabnya maka kalau sampai Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yudhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani ya. Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya itu yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Nah ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya lingkungan terhadap pembentukan kepribadian anak ya. Dan lingkungan yang tentu saja paling berpengaruh adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak, dan itu adalah orang tua. Makanya wajar kalau orang tua itu paling berpengaruh terhadap pendidikan anak itu ya. Jadi orang tua pertama-tama harus berikan contoh dari mulai melaksanakan kewajiban seperti sholat, itu harus memberikan contoh. Tanpa harus kita ajari anak kita mengenai hukumnya sholat, mengenai perintah sholat. Kalau kita sebagai orang tua itu sholat, anak kita pasti meniru bapaknya, meniru ibunya ikut sholat. Kalau waktunya puasa, anak pun juga pasti suatu ketika akan mengikuti orang tuanya untuk berpuasa. Dilatih memang dengan memberikan teladan tadi. Termasuk ketika memberikan sedekah, ya, berbagi kepada orang lain, juga diberi teladan oleh orang tua. Ya. Termasuk dalam hal berbakti kepada kedua orang tua, itu hendaknya sekali lagi yang paling penting adalah teladan. Ya. Itulah sebabnya maka Nabi mengatakan
birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ya. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kalau kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak kalian pasti berbakti kepada kalian. Jadi contoh saja, contoh. Dan yang menarik justru termasuk sunat ya, atau khitan itu pun juga sesungguhnya ketika seorang anak itu mau berkhitan, itu ya lebih banyak mendapatkan contoh, mendapatkan teladan dari orang tuanya dan teladan dari lingkungan masyarakat sekelilingnya, atau saya boleh menyebutnya sebagai teladan sosiologis karena sudah menjadi kebiasaan umat Islam yang namanya anak laki-laki itu disunat. Ya. Sampai-sampai ya, ketika anak itu sesudah waktunya disunat, lu kok belum sunat, itu merasa malu itu. Loh, itu kan berarti kan mereka mengambil pelajaran, mengambil teladan dari lingkungan sekitar terkait dengan anak-anak yang sudah disunat tadi itu. Lu padahal sunat itu sakit loh ya, apa namanya, sebagian dari daging hidup itu dipotong. Tapi anehnya loh, kok anak kok berani itu menghadapi risiko yang begitu besar. Bahkan tidak hanya berani, sebagian anak itu malahan merengek-rengek itu, meminta apa namanya untuk bisa disunat itu, dikhitan. Loh, betapa indahnya itu teladan itu. Ya. Betapa indahnya itu yang namanya contoh, ya. Apalagi kalau contoh itu sudah betul-betul bersifat sosiologis seperti itu, sudah dicontohkan oleh masyarakat sehingga orang itu merasa malu kalau kemudian tidak melaksanakan satu perbuatan tertentu itu. Padahal sesungguhnya yang namanya khitan itu ya memang sebagian ulama ya, terutama yang kita anut mazhab Syafi'i ya, Hambali itu menghukumi wajib sunat itu, jadi harus dilakukan ya. Tapi ada loh sebagian mazhab yang sunat itu tidak merupakan kewajiban, hanya sunnah saja ya. Tapi gitu terkait dengan pelaksanaan menjalankan perintah untuk berkhitan itu loh, nyatanya tidak ada orang Islam satupun yang tidak melakukan khitan. Loh, itu kan luar biasa ya. Ini lebih banyak dipengaruhi oleh contoh atau teladan sosiologis. Saya tuh membayangkan kalau seandainya misalnya perintah sholat, ya, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, itu kok sampai orang kemudian punya perasaan malu ketika tidak melakukannya, seperti ketika anak malu belum disunat itu, wah itu betapa indahnya itu. Ya. Semua orang pasti sholat semua kan ya, semua orang puasa semua orang berzakat semua, ya, kecuali haji. Kalau haji memang ada syarat yang mampu, termasuk zakat juga ada syarat yang mampu, yang kaya ya. Ya. Jadi sekali lagi, masya Allah, rupa-rupanya yang namanya manfaat teladan itu ya, manfaat contoh ya dari orang tua dan dari lingkungan itu, ketika contoh itu sudah sedemikian rupa memasyarakat ya, itu ternyata pengaruhnya sangat kuat ya di dalam menumbuhkan kesadaran melaksanakan perintah meskipun dengan risiko yang berat sekalipun. Sunat itu berat loh. Beda dengan nikah. Nah, nikah itu enak gitu. Kawin itu enak ya. Ya mesti gelem wae toh kon kawin itu. Merengek-rengek minta kawin ya. Makanya dulu ada film Ateng minta kawin itu ya toh ya. Masih ingat Pak ya? Ya. Ya. Tapi sekali lagi khitan ini kan sakit ya. Dipotong daging hidup ya. Ya meskipun toh sekarang ini ada katakanlah teknologi kedokteran yang menjadikan khitan itu menjadi katakanlah ya bukan kok tidak sakit ya, sakitnya menjadi berkurang lah, tidak sesakit dulu. Bapak-bapak
saya kira masih ingat ya zaman kita dulu sunat itu kayak apa itu ya. Dipangku, matanya ditutupi, kakinya dijagal, tangannya dipegangi ya. Masih ingat Pak ya? Semua di desa seperti itu gambar orang sunat itu ya. Kemudian setelah sunat itu Masya Allah betapa repotnya ya, pakai cengkal sampai berhari-hari ya. Kegesek sedikit sakitnya bukan main ya toh. Terus supaya katanya cepat sembuh itu kungkum di sawah ya toh, di sawah ya. Wah, untung orang lele sing mati loh itu. Liwat lebih repot benar ya toh itu. Nah ini betapa sekali lagi dahsyatnya teladan sebagai metode pendidikan. Baik, wah jari ini sedilok-sedilok wae kok singkat-singkat kok panjang sekali ya toh. 3 jam ngono carane ngene ya toh. Amin. Yang kedua, setelah metode teladan adalah metode pembiasaan. Ya. Bapak dan ibu-ibu, anak kita itu kita didik dengan cara membiasakan. Sholat, setelah kita beri teladan, anak ikut. Ya, lalu kemudian tidak kok kemudian sekedar dibiarkan begitu saja, dibiasakan. Ya, puasa tidak mungkin itu kemudian bisa kita tahan sabar tanpa pembiasaan. Makanya dibiasakan. Memberi zakat, infak, sedekah itu juga dibiasakan. Ya. Jadi semua yang namanya perintah-perintah keagamaan itu semuanya perlu dibiasakan. Nah, ketika sudah dibiasakan, maka menjadi terbiasa. Ya. Sebab kalau nggak dibiasakan, mungkin suatu ketika menjalankan, setelah itu susah. Ya. Dan pembiasaan itu sekali lagi sedapat mungkin sejak kecil. Ya. Sedapat mungkin sejak kecil. Dan orang tua sekali lagi yang juga paling bertanggung jawab di dalam rangka membiasakan anak untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal yang dilarang. Ya. Dalam pendidikan itu ada yang disebut dengan prinsip of early learning. Maksudnya apa? Maksudnya ya bahwa apa yang dipelajari oleh anak pertama kali itu biasanya kemudian dipegangi anak itu sangat kuat. Ya. Sampai mungkin tidak akan mungkin bisa berubah kecuali ada pengaruh dari luar yang sangat kuat atau lebih kuat pengaruhnya dari sekedar pengaruh bapak dan ibunya. Makanya apa yang kita pelajari dari orang-orang tua kita itu Masya Allah ya, kita ingat terus tuh sepanjang hidup kita. Ya. Jadi sekali lagi pembiasaan. Barang bagus kalau tidak dibiasakan, wah hilang, ya hilang. Makanya sekali lagi pembiasaan sangat penting supaya kemudian menjadi terbiasa dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, ya menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah dengan mau'idhah hasanah. Ya. Jadi bagaimanapun juga yang namanya orang tua itu dituntut untuk bisa memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ya. Oleh karena itu, jadi orang tua itu mau tidak mau harus berilmu memang. Dan ilmu orang tua itu harus terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena yang namanya anak-anak kita juga ilmunya berkembang. Ya. Ini tuntutan sebenarnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Metode bagaimana orang tua menasehati anaknya itu dicontohkan betul di dalam Al-Qur'an dengan figur seorang Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Luqman itu bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, tapi hanya Al-Hakim, ya, predikatnya orang yang bijaksana, filosof lah ya begitu.
Ya. Ya. Bagaimana Luqman itu menasihati anaknya? Silahkan nanti dibaca di surat Luqman, ya. Tidak mungkin saya jelaskan di sini panjang lebar, ya. Bisa sampai semalam tidak rampung nanti, ya. Ya. Tapi yang jelas di situ jelas, ya. Allah menegaskan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim, ya. Ingatlah ketika Luqman itu memberikan mau'idhah, nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Jangan engkau mensyirikkan Allah. Karena apa? Karena sungguhnya yang namanya syirik itu merupakan aniaya yang sangat besar. Oh, ini luar biasa, luar biasa. Luqman menasihat anaknya, memberikan mau'idhah pada anaknya dengan dasar argumentasi yang sangat kuat, ya. Jadi sehingga anak itu ketika dinasihati itu bisa menerima dengan baik, karena orang tua itu ketika memberikan nasihat kepada anak selalu dengan didasarkan pada argumen-argumen yang kuat. Contohnya tadi itu, la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu merupakan aniaya yang sangat besar. Sehingga ini yang saya maksudkan tadi, bahwa orang tua itu mau tidak mau harus berilmu memang untuk bisa menasehati anaknya itu. Itulah sebabnya makanya betapa Islam itu kemudian memerintahkan umatnya untuk tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu itu, ya karena betapa pentingnya ilmu itu, termasuk di dalam hal lingkup yang paling kecil, menasehati anak sendiri, lebih-lebih menasehati masyarakat di dalam forum-forum tertentu seperti forum pengajian seperti ini. Jelas dibutuhkan ilmu yang mumpuni, ya. Baik. Sudah berapa? 3. Yang nomor 4, yakni dengan perhatian atau pengawasan, ya. Jadi yang namanya mendidik anak itu, bapak dan ibu-ibu, tidak sekedar diberi teladan, tidak sekedar dibiasakan, tidak sekedar diberi nasihat yang baik, tapi ternyata butuh pengawasan. Karena apa? Bapak dan ibu-ibu, anak itu makhluk sosial. Anak tidak mungkin selamanya itu berada di rumah. Anak ketika besar sedikit saja, itu dia pasti sudah harus keluar rumah. Dan ketika dia keluar rumah, dia ketemu dengan berbagai macam orang yang dengan berbagai macam model, ya. Ya pasti ada yang baik, tapi kan juga tidak jarang yang buruk. Nah, padahal setiap pertemuan anak itu dengan setiap orang di setiap kesempatan, jangan dikira itu tidak punya pengaruh, pasti ada pengaruh, ya. Pengaruhnya bisa besar, bisa kecil, tergantung dari intensitas interaksi anak-anak kita itu dengan lingkungan yang baru itu. Sekali lagi, ya, kalau lingkungan yang pertama dengan orang tua itu begitu kuat, ya, begitu intens, ya, insya Allah pengaruh luar itu mungkin tidak begitu signifikan berpengaruh. Tapi kalau interaksi anak dengan bapak sendiri, interaksi anak dengan ibu sendiri, kok kemudian lalu sudah minim, kurang, ya jangan salahkan kalau kemudian anak lalu kemudian mendapatkan perhatian intens dari teman-temannya, mendapatkan perhatian intens dari orang lain, dan sekali lagi itu pengaruhnya besar sekali. Nah, kalau pengaruhnya baik, alhamdulillah, dan itu banyak juga terjadi, ya. Wong nyatanya banyak, ya, anak-anak itu ketika di rumah itu tidak diajari apa-apa, ngaji ya enggak, malah keluar rumah itu malah ketemu
kiai, ketemu guru ngaji, malah lingkungannya baik, malah ke masjid. Padahal orang tuanya nggak pernah ke masjid sama sekali. Ada nggak yang seperti itu? Ada, banyak. Tapi banyak pula ya yang di rumah tuh sudah diajari baik-baik, ya, dididik baik-baik, keluar rumah ketemu yang yaknah itu, akhirnya jadi yaknah juga, ya. Nah itu yang kita khawatirkan. Nah disinilah makanya perlunya pengawasan, ya, pengawasan. Anak-anak kita itu bergaul dengan siapa saja, ya. Adik-adik kita tuh bergaul dengan siapa saja. Ketika bergaul itu apa saja yang dilakukan, ya, itu sangat penting untuk dilakukan oleh orang tua itu di dalam mendidik anak itu, ya. Orang tua kalau tidak pernah melakukan pengawasan terhadap anaknya, jangan heran kalau tanpa disadari, misalnya tiba-tiba anaknya sudah menjadi sesuatu yang lain dari yang sebelumnya diketahui. Dan itu banyak terjadi. Lalu orang tua kaget, ya, banyak sekali terjadi hal seperti itu. Nah ini karena apa? Sekali lagi karena tidak ada pengawasan, ya, tidak ada pengawasan. Makanya, masya Allah ya, pengawasan itu menjadi metode yang keempat yang penting di dalam mendidik anak. Tidak usah khawatir ibu-ibu, ini sudah mau selesai. Tinggal yang terakhir. Yang kelima ya. Yang kelima itu yaitu dengan metode hukuman. Punishment. Kalau mau lengkap ya dua-duanya. Punishment and reward ya. Hukuman dan apa namanya? Ganjaran ya. Kalau ganjaran sih mungkin orang apa namanya sudah apa namanya secara nuriah anak sendiri pasti diberi ganjaran lah ya. Tapi kadang-kadang menghukum anak itu tidak tega. Ya. Tapi ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Di antara bagian dari mendidik anak itu adalah dengan memberikan hukuman. Ya. Lu kok begitu? Ya hukuman tidak harus dengan hukuman yang membahayakan, ya fisik yang membahayakan. Ya hukuman itu silakanlah dengan caranya masing-masing. Yang penting tidak membahayakan secara fisik ya, dan lebih-lebih psikologis. Hukuman itu sifatnya hanya sekedar untuk memberikan perhatian lebih saja kepada anak supaya bahwa ketika anak itu tidak semestinya itu memang perlu diingatkan dengan hukuman tertentu yang sifatnya mendidik tadi itu. Ya. Kita ingat Nabi ya. Nabi itu coba ya, memerintahkan kita itu supaya memerintahkan anak kita itu sholat sejak umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Ya. Bahwa kalau sebelum 7 tahun anak kita kok kemudian lalu ikut ya ke masjid sendiri ya itu ya kita lebih senang ya. Tapi kalau misalnya belum mau diminta untuk perintahkan ya, perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Dan kalau sampai umur 10 tahun kok belum mau sholat, pukul kata Nabi. Nah tapi sekali lagi makna pukul di sini jangan dimaknai sebagai pukulan yang membahayakan secara fisik ya, itu sekali lagi pukulan kasih sayang yang supaya anak tahu lah ya bahwa ada yang tidak benar ya, yang seharusnya itu dikerjakan tapi tidak dikerjakan, sehingga perlu diingatkan dengan cara yang lebih ya. Jangan kemudian lalu ambil apa namanya gebuk lalu digebuk sampai wah itu penganiayaan, itu malah bisa jadi urusan polisi nanti itu. Ya, KDRT itu ya. Apa namanya? Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak itu tidak boleh itu, meskipun anak-anak kita sendiri. Ya, dumeh kok anak kita sendiri tidak boleh itu kita apa namanya? Lalu kita
ciderai itu tidak boleh, kita sakiti tidak boleh. Sekali lagi, kalau Nabi di sini memberikan perintah hukuman di situ sekali lagi harus diberi catatan hukuman yang tidak membahayakan baik itu secara fisik maupun secara psikis, ya saya kira itu. Ya. Sebab kalau sampai membahayakan itu jelas dilarang, karena dalam Islam prinsipnya adalah la dharara wa la dirar, tidak boleh ada yang membuat bahaya dan dibahayakan, tidak boleh. Ya, jadi orang harus bebas dari madharat, orang harus bebas dari bahaya. Ya, termasuk pada anak kita sendiri tidak boleh. Ya, karena itu sekali lagi dilarang memang membuat madharat pada siapapun. Ya, jangan kau kan anak-anakku dewi, tidak bisa seperti itu. Ya, oke. Itu aku. Ya, ya, Akhirnya berarti kita main. Yang penting harus tadilah hati-hati ya. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati ya. Tapi sekali lagi, kalau anak kita baik ya jangan lupa ya cari berikan reward supaya anak itu juga suka ya. Jadi makanya dalam Al-Quran itu metode dakwah itu dikenal dengan tanzir dan tabsyir. Ya, tanzir itu memberikan peringatan, ya. Tabsyir itu memberikan berita gembira, ya. Jadi, nah, kalau dalam hal ukuran normatif bahwa kita itu mendidik anak harus tabsyir, harus tanzir, harus memberikan hukuman, harus memberikan pujian, penghargaan, itu saya kira semua orang tua sudah tahu. Cuma persoalannya itu, ya tadi itu, ya, seberapa takarannya itu yang mungkin orang bisa menafsirkan secara berbeda-beda di antara kita. Tapi prinsipnya sekali lagi bahwa metode hukuman dan ganjaran itu diajarkan di dalam Islam, di dalam mendidik anak. Nah, dengan kelima metode tadi itu ya, yang tentu saja itu semuanya dasarnya adalah Al-Quran dan hadis ya. Insya Allah ya, anak yang kemudian dihasilkan dari pendidikan model Islam itu akan menjadi model anak yang ideal, ya, anak yang saleh, anak yang muslim, anak yang mukmin, anak yang taat, ya, anak yang tadi muncul dalam gambaran doa-doa yang dipanjatkan dipimpin oleh Pak Bisri tadi, yang semuanya kita aminkan. Ya, dan semoga Pak Hendri ya khususnya di dalam mendidik anak bisa menerapkan metode pendidikan sebagaimana yang tadi saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan putra-putra Mas Hendy terutama yang baru saja di khitan ya, yang nomor 2, aku mau mikir tak jauh sing disunat kok waduh mau sing muncul bolak-balik iki lho. Wis gini sebenarnya lagi sunat, mikir lo mau itu. Lah jebule ini muncul belakangan kursi seperti saya ini, jebule yang sunat masih kecil memang. Ya itu makanya masih kecil. Karena apa? Kakaknya sunat. Kakaknya sudah sunat. Kakaknya sunat, bapaknya sunat gitu ya. Coba kalau Pak Hendri nggak sunat, anaknya nggak mau sunat juga kira-kira itu. Betul, kalau nggak buktikan aja itu. Kalau nggak buktikan aja, dilihat ya. Iya baik ya. Baik, saya kira demikian yang bisa disampaikan. Saya tidak tahu ini apakah kepanjangan apa tidak. Ya, karena ini temanya seperti itu ya, saya berusaha untuk menyampaikan lengkap dan meskipun ya pendek-pendek menurut versi saya, tapi kalau dipandang kebanyakan ya saya mohon maaf ya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya untuk kita semuanya ya, untuk bapak-bapak yang meskipun sudah tua-tua bisa ditularkan kepada cucu-cucunya ya, terutama untuk bapak-bapak yang masih muda-muda, termasuk juga calon bapak ya. Ini masih ada Hilal, ini kan calon bapak ya. Untuk bapak-bapak muda ini mudah-mudahan ini menjadi bekal ya bagi kita di dalam mendidik anak kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan qabul apa yang menjadi cita-cita atau hajat Pak Hendri khususnya, dan hajat dan cita kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.